Salam Indonesia, salam setara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat duanya. Jangan katakan bahwa Yesus Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus Tuhan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan hukum. Yohanes 3 ayat 36, Yohanes 14 ayat yang ke-6 berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus, karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan itu dalam Kisah 4 ayat 12. Dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantap! Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Puji nama Tuhan. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus menyertai kehidupan kita sehingga hidup kita tetap dalam berkat dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengar firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada biarkan kami menjadi bagian dari tubuh Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sebenarnya ayat ini dari ayat 15 sampai 22-23, tapi saya akan membacakan ayat 22-23 dari Efesus 1. Efesus 1 ayat 15 sampai dengan 23, tapi saya akan membacakan ayat 22-23. Dan segala sesuatu yang telah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat, kepada sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dari segala sesuatu. Haleluya. Jadi bagian tubuh Kristus, kita ini sebagai bagian dari tubuh Kristus. Setiap orang percaya itu adalah bagian dari tubuh Kristus. Nah, kalau kita bagian dari tubuh Kristus, dari pembacaan ayat-ayat yang kita lihat bagaimana Yesus menjadi kepala dalam kehidupan kita, itu menandakan kita harus hidup dalam hubungan yang intim dengan Dia. Jadi kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Yesus Kristus, supaya Yesus yang telah menebus kita, yang sudah menyucikan kita, yang sudah membenarkan kita, dengan hubungan yang begitu luar biasa dengan Dia, maka kita akan mendapatkan rahmat Bapa di surga, karena Dia adalah kepala. Jadi kalau kepala ini tidak ada, tentu kita tidak bisa dikenal. Ya, kalau kepala manusia dipenggal dari kepalanya, bagaimanapun ya manusia akan sulit dikenal. Walaupun dengan kemajuan teknologi sekarang, DNA apa dan lain sebagainya, tetapi sangat sulit manusia itu dikenali tanpa kepala. Nah, Yesus adalah kepala dari tubuh Kristus itu, dan itu sebabnya yang pertama kita harus hidup dalam hubungan yang intim dengan Dia kalau Dia menjadi kepala kehidupan kita. Yang kedua, kita harus hidup dalam tingkah laku yang baik dan benar. Tingkah laku yang baik dan benar, ya, seperti Kristus. Ya, Yesus kita tahu bahwa dalam kehidupannya di muka bumi ini, Dia telah memberikan teladan. Apakah Dia diterima oleh semua orang? Tidak. Dalam kemanusiaannya, banyak kali ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi mempersalahkan Dia, mengatakan Dia peminum lah, pemabuk lah, dan macam-macam. Tetapi Dia tetap menunjukkan buah, ya, Dia tetap menunjukkan kasih, Dia tetap menunjukkan apa yang seharusnya Dia lakukan dalam hidupnya. Dan kita tahu pada akhirnya sebagai orang percaya,
kita harus menjadi seperti Yesus, dan itulah tujuan daripada firman Allah. Ketika kita seperti Kristus, maka kita akan memberikan kemuliaan tubuh kita, roh kita, jiwa kita. Kita akan pakai untuk memuliakan Tuhan sepanjang hidup kita. Yang ketiga, kata firman Allah, kalau kita bagian dari tubuh Kristus, kita harus hidup dalam kuasa Allah yang telah dianugerahkan kepada kita. Saya baca dulu dan ayat 19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sedang kekuatan kuasanya. Jadi kalau kita hidup sebagai orang yang percaya bagian dari tubuh Kristus, dan kita harus hidup dalam kuasa Allah yang telah dianugerahkan kepada kita. Yakin dan percayalah, kuasa itu mengikuti setiap orang yang percaya ketika benar-benar hidup dalam kekudusan dan kesucian dan kebenaran daripada firman Allah. Dan kuasa itu akan melekat dalam setiap kehidupan orang-orang yang betul-betul menjaga hidupnya di dalam kekudusan, kebenaran, dan melakukan apa yang dikehendaki Allah dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Apakah mudah? Tidak. Tetapi kita tahu kuasanya akan membantu kita, kuasanya akan menolong kita. Dan saya katakan tadi di atas, akibat daripada hubungan kita dengan Allah, dengan Yesus, dengan Roh Kudus, kita akan menikmati segala pengawalan yang daripada Tuhan itu. Dan akibat dari hubungan itu, kita kedua saya katakan tadi, bagaimana kita harus menjadi serupa dengan Tuhan, dengan Yesus. Dan ketiga, kita harus hidup dalam kuasa Allah yang telah dianugerahkan kepada kita. Apakah kita percaya bahwa kuasa Allah itu telah dianugerahkan kepada kita? Kita lihat saja perjalanan orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau dia benar hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian Allah, saya yakin dan percaya dia akan menjadi terang, dan dia akan menjadi berkat, dan dia akan menjadi alat di tangan Tuhan. Sama seperti Paulus tadi tadi pagi saya katakan bahwa kenapa Kristus mengatakan hidup adalah bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat 21-20-nya tidak bisa dikatakan. Kalau dahulu dia mempermuliakan Allah, sekarang juga tubuhnya itu ya dipakai untuk mempermuliakan Allah, baik dalam hidupnya maupun dalam matinya. Jadi kalau orang yang sudah mengalami kuasa Allah akan hidup seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Dan ketika orang tidak hidup dalam kuasa Allah, itu perlu dipertanyakan. Tapi kita sudah bisa melihat bagaimana perjalanan orang-orang percaya yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan bukan mereka menjadi berkat, tapi menjadi batu sandungan. Bukan mereka menjadi terang, tetapi mereka menuntun kepada kegelapan dan kepada kejahatan. Karena apa? Tidak mengalami sama sekali kuasa Allah, karena tidak memiliki hubungan dengan baik dengan Bapa, dan tidak mau dipakai oleh Tuhan untuk serupa dengan Yesus. Dan kita sebagai orang percaya, kita memang tujuannya adalah serupa dan segambar dengan Dia. Lalu kemudian yang terakhir, kita harus hidup melakukan peran kita di dalam kehidupan berjamaah. Jadi Yesus yang adalah kepala, dia adalah kepala gereja, dia adalah penuntun kita, pembela kita, penolong kita. Kita harus mengambil peran kita sebagai anggota jemaat Tuhan. Ya, bukan hanya sekedar datang, tapi kita juga mulai berpikir bagaimana hidup menjadi berkat, menjadi surat yang terbuka bagi orang lain melalui kehidupan nyata kita, melalui surat yang terbuka yang betul-betul mencerminkan Yesus di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, dimanapun ada,
ketika engkau tidak bisa bersuara dengan kata-kata, tapi engkau bisa bersuara secara kuat dengan perbuatan-perbuatan yang mencerminkan perbuatan daripada Yesus, kasih, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Kita tahu sudah buah-buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, pengendalian diri yang terakhir. Ya. Jadi ada kesetiaan di situ. Kan ada banyak orang-orang tidak setia pada pasangannya, tidak setia pada Tuhan, karena tidak menyadari perannya dalam gereja Tuhan, dalam berjemaah, karena dia terlepas. Tapi kalau kita dari bagian dari tubuh Kristus, saya yakin dan percaya kita akan melakukan peran kita. Apa yang kita bisa lakukan? Peran yang paling adalah untuk mengabarkan kasih karunia Tuhan kepada yang lain. Karena apa? Kita sudah diselamatkan dan kita sudah ditolong, sebagaimana kita diingatkan oleh firman Allah dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Dan ini perlu kita hayati secara mendalam. Dan Alkitab mengatakan, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praise of him who called you out of darkness into his marvelous light. Kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, yang telah memanggil kamu supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita ada hak untuk yang ada kewajiban kita di situ untuk memberitakan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup. Itu kita dalam rangka mengambil peran kita. Dan ingat ayat yang ke-10-nya mengatakan, once were not a people of God, but are now the people of God, who have not obtained mercy, but now have obtained mercy. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Itu kalau orang telah mengambil perannya sebagai orang percaya yang baik, yang mau menjadi berkat, yang menjadi terang, mau menjadi garam, dan mau menjadi alat untuk memberitakan kasih karunia yang sudah dialami dalam hidupnya kepada orang-orang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Ingat, sebagai tubuh Kristus, kita punya kewajiban untuk hidup bersekutu dengan Tuhan, hidup dalam tingkah laku yang baik dan benar seperti Kristus. Kita harus hidup dalam kuasa Allah yang telah dianugerahkan kepada kita. Kita harus hidup melakukan peran kita di dalam kehidupan berjamaah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menolong kami untuk melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Dan kami berdoa kepada mereka-mereka yang sakit. Kalau engkau ada yang sakit, mari, apapun sakit penyakit, percayalah bahwa Tuhan mampu menolong kau. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit apapun yang mereka miliki, datanglah kepada mereka. Tumpangkan tangan atas mereka, karena engkau tidak mengenal jarak, ruang, waktu. Dalam nama Yesus, kami perintahkan segala sakit penyakit itu keluar dari hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Bapa, kami juga berdoa kiranya Tuhan menolong mereka-mereka yang mengalami penderitaan dalam kesusahan, masalah. Dan kalau engkau orang yang sedang mengalami apa yang saya sebutkan, kau mau didoakan, angkat kedua belah tangan, arahkan kepada Tuhan. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu. Kami percaya solusi selalu datang daripada Tuhan, dan yang terbaik yang akan Tuhan sediakan bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu. Terima kasih. Dan hal-hal yang menghambat berkat Allah Tuhan kepada mereka, kami tolak dalam nama Yesus. Tapi biarlah kuasa mereka nikmati, pertolongan mereka nikmati. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Sebelum kita tidur, mari kita membaca firman Allah dan memperkatakan firman Allah, dan supaya
dan kita berdoa supaya hidupnya tetap kita nikmati sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.